melihat keajaiban-keajaiban dari perkataan Tuhan. Bawa kami kepada pemahaman akar, supaya pertumbuhan kami menjadi sehat dan kami menghasilkan buah-buah yang berkualitas. Sementara kami duduk dengar firman, rahmati kami dengan hikmat, kecerdasan, dan ketajaman untuk menangkap maksud Tuhan. Sementara waktu kami pulang bawa maksud Tuhan untuk kami hidupi dalam tiap-tiap hari. Anugerah-Mu menyertai kami sementara kami belajar. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Ini kali pertama saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Nama saya Ona Tahapari. Saya tinggal di Surabaya. Kalau di Surabaya saya bergabung dengan Gereja Pantekosta Isa Al-Masih GPIA. Dan saya pikir itu saja perkenalannya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya sehingga saya bisa berbagi kebenaran di tengah-tengah saudara pagi hari ini. Kalau saudara semua sudah siap untuk dengarkan firman, mari Bapak Ibu saya ajak saudara untuk buka dengan saya dalam 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12. Mari saya baca ayat 9 sampai dengan ayat 10 kepada saudara semua. Ayat-ayat yang sudah sangat sering kita baca. Mari kita lihat dulu apa yang Alkitab berupaya untuk ajarkan kepada kita. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau saudara sudah dapat, saya akan baca. Alkitab bilang begini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Coba saudara kembali ke ayat 9. Jelas kalau saudara mencermati ayat 7 dan ayat 8 sebelumnya, saudara akan menemukan bahwa ada duri dalam dagingnya Paulus. Dia terganggu sekali. Sampai dia berseru 3 kali kepada Tuhan, supaya duri dalam daging ini mundur aja. Karena yang namanya duri dalam daging jelas Bapak Ibu sangat mengganggu, merusak tatanan, membuat kita hidup tidak nyaman. Kita alami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya kita. Jelas Paulus berseru kepada Tuhan supaya hal-hal ini gugur aja, mundur aja. Pada waktu Paulus berseru dan Alkitab bilang 3 kali dia berseru kepada Tuhan. Nah ini jawabannya Tuhan. Rupa-rupanya Tuhan tidak menjawab dengan berupaya memahami kasusnya Paulus. Lalu kemudian Tuhan berkata ganggu sekali ya. Karena ganggu sekali oke deh saya bikin mundur aja. Rupa-rupanya bukan itu Tuhan punya jawaban. Di ayat 9 ini Tuhan punya jawaban. Jawaban Tuhan adalah cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Nah ini dulu yang kita harus paham. Waktu Tuhan berkata cukuplah. Bahasa Yunani menggunakan kata arkei Pak Ibu. Arkei atau cukuplah. Itu artinya adalah begini. Cukup sampai kepada titik maksimal. Jadi Alkitab lagi berupaya kasih tahu kepada kita bahwa waktu Tuhan melepaskan kasih karunia kepada Paulus hari itu. Sampai kepada saudara dan saya hari ini. Maka kasih karunia itu adalah kasih karunia sampai kepada titik paling puncak. Titik tertinggi. Bahasa orang Surabaya bilang kasih karunia Tuhan udah mentok. Gak bisa ditambahin lagi. Makanya Tuhan bilang udah cukup kasih karuniaku bagimu. Udah mentok, gak bisa ditambah. Tapi apakah arti dari kata cukuplah atau kata arkei? Pengertian yang kedua adalah begini Pak Ibu. Kasih karunia yang saya kasih kepada kamu, kata Tuhan kepada Paulus, juga kepada kita adalah kasih karunia yang tidak mungkin akan padam
atau tidak mungkin akan habis. Amin. Pengertian yang ketiga, cukuplah, arkei. Pengertiannya menarik sekali menurut saya. Kasih karuniaku cukup bagimu, dengan kata lain Tuhan lagi bilang, kasih karunia saya adalah upaya saya mempertahankan kamu, supaya kamu bisa bertahan berhadapan dengan duri dalam daging. Ulang ya, cukuplah kasih karuniaku. Berarti Tuhan lagi bilang, kasih karunia itu adalah upaya saya pertahankan kamu. Jadi kalau Tuhan lepaskan dia punya kasih karunia kepada saudara dan saya, itu Alkitab bilang adalah upaya Tuhan untuk mempertahankan kita. Supaya pada waktu saudara dan saya harus berhadapan dengan duri dalam daging, maka kita pun akan bertahan di area itu. Dengan kata lain Tuhan lagi bilang kepada Paulus bahwa begini Paul, duri dalam dagingnya, faktanya begini, akan tetap ada. Tapi kasih karunia saya udah penuh buat kamu. Kasih karunia saya buat kamu tidak mungkin akan padam. Waktu kasih karunia bekerja, sebenarnya kasih karunia sedang berupaya pertahankan kamu dan kamu bisa bertahan, termasuk berhadapan dengan duri dalam daging. So prinsipnya sederhana, Tuhan lagi bilang sama Paulus, you gonna be fine. Justru pada waktu duri dalam daging sedang ada dalam kamu punya hidup. Sekarang ini yang saudara dan saya perlu pertanyakan untuk diri sendiri. Kira-kira menurut saudara, duri dalam daging pada hidupnya saudara apa coba? Bisa masalah, bisa proses, bisa tekanan, bisa manusia. Yang waktu mereka hadir itu ganggu rasa amannya kita. Mengganggu rasa nyamannya kita. Membuat kita tidak tenang. Merusak beberapa tatanan yang berkaitan dengan hidupnya kita. Nah hari ini kalau Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku bagimu, berarti Tuhan lagi bilang duri dalam dagingnya gak mungkin dicabut. Duri dalam dagingnya kamu harus hadapi. Sebab kamu pasti akan bisa bertahan berhadapan dengan duri dalam daging yang satu ini. Sebab Tuhan telah melakukan seluruh upayanya untuk mempertahankan kita saat harus berhadapan dengan duri dalam daging. Amin. Sekarang pertanyaannya, apakah kasih karunia? Semua orang memahami betul Pak, Ibu. Kasih karunia dalam bahasa Yunani menggunakan kata karis. Ada banyak sekali pengertian dari kata kasih karunia. Tapi ada satu pengertian yang jarang sekali orang membahasnya. Apakah kasih karunia atau karis? Kasih karunia adalah begini Pak, Ibu. Pengaruh ilahi dalam cara kita berpikir. Bagaimana kasih karunia bekerja? Sederhana Alkitab bilang. Tuhan akan berupaya melepaskan dia punya pengaruh ilahi di dalam saudara dan saya punya cara berpikir. Bagaimana caranya? Satu saja, pakai firman. Makanya mengapa start dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, saudara dan saya diajar oleh Alkitab, oleh firman Allah untuk begini kan Pak, Ibu, renungkan firman Allah. Firman Allah adalah Allah sendiri. Firman Allah atau logos adalah pikiran Tuhan yang dia berupaya perkatakan kepada kita, masuk dan melakukan tindakan penetrasi pada cara kita berpikir, supaya pada akhirnya cara berpikir kita menjadi sangat dikuasai oleh cara berpikir Tuhan. Makanya apakah kasih karunia, mari saya ulang, upaya Tuhan untuk melepaskan pengaruh ilahinya dalam kita punya cara berpikir. Semua orang percaya perlu membangun kebiasaan ini Pak, Ibu. Merenungkan firman Allah dalam tiap-tiap hari. So pada titik-titik saudara dan saya merenungkan firman Allah, sebenarnya saudara dan saya sedang membuka diri kita untuk kasih karunia bekerja. Saudara dan saya sedang membuka diri kita supaya pengaruh ilahi melalui firman-Nya mempengaruhi saudara dan saya punya cara berpikir. Amin. Orang yang tidak melatih diri mereka untuk merenungkan firman Allah dalam tiap-tiap hari, sebenarnya tanpa mereka sadari sedang ada pada posisi menutup diri terhadap bergeraknya kasih karunia dalam hidupnya kita. Jadi apa yang saudara dan saya harus putuskan untuk kerjakan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari adalah, Alkitab bilang, ya sudah,
renungkan firman aja. Kasih biar Tuhan memutuskan untuk pengaruhi kita punya cara berpikir, pakai dia punya firman. Supaya pada akhirnya saudara dan saya punya kemampuan untuk berhadapan dengan duri dalam daging. Amin. Sekarang apakah kasih karunia Pak Ibu? Kasih karunia itu Alkitab bilang begini. Kemurahan hati Tuhan yang dia pertontonkan untuk saudara dan saya. Supaya pada akhirnya iman kita terpelihara dan iman kita menjadi kuat. Kenapa sampai Tuhan berkata kepada Paulus waktu dia berseru supaya duri dalam daging dicabut aja dari dalam dia punya kehidupan. Dan Tuhan berkata, Paul, kasih karunia saya sudah cukup bagi kamu. Dengan kata lain Tuhan bilang begini. Kalau toh memang ada duri dalam daging, pada kamu punya kisah kehidupan, percayalah. Saya akan melepaskan saya punya bentuk kemurahan hati. Supaya pada akhirnya saudara dan saya, termasuk Paulus hari itu, imannya kita bisa tetap kuat berhadapan dengan duri dalam daging. Bahkan duri dalam daging tidak akan berkekuatan untuk membuat saudara dan saya punya iman gugur. Sebaliknya, kalau kasih karunia bekerja, maka saudara dan saya atas kemurahan hati Tuhan punya iman akan tambah lama, tambah kuat dan terpelihara di dalam dia. Makanya kenapa pada saat orang berhadapan dengan duri dalam daging, saudara dan saya harus berani sekali declare bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Supaya pada akhirnya duri dalam daging tidak menggagalkan kita dalam pertandingan iman. Amin. Apakah kasih karunia Pak Ibu? Kasih karunia atau karis pengertian yang ketiga adalah begini. Kemampuan ilahi yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Untuk menghadapi apa yang secara manusia kita tidak bisa menghadapinya. Kemampuan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk membuat saudara dan saya sanggup memikul apa yang secara manusia kita tidak bisa memikulnya. Kemampuan ilahi yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Supaya pada akhirnya kekuatan Tuhan bekerja di dalam kita. Sehingga kita akan menjadi orang-orang percaya yang kuat hadapi apa saja. Yang secara manusia kita tidak mungkin kuat menghadapinya. Makanya kenapa, mari saya ulang. Waktu Paulus berseru supaya duri dalam daging dicabut aja. Dibikin mundur aja. Yang Tuhan jawab adalah begini, Paul, kasih karunia saya cukup bagi kamu. Kalau toh hari ini saudara dan saya pun berseru-seru kepada Tuhan supaya duri dalam daging disingkirkan aja dari dalam kehidupan kita, maka dengarkan ini baik. Kasih karunia Tuhan cukup untuk saudara dan saya. Amin. Apakah kasih karunia? Pengertian yang terakhir adalah begini, ini menarik sekali Pak Ibu. Kasih karunia itu arti yang terakhir adalah begini. Keputusan Tuhan sepihak untuk menyertai kita. Tuhan memutuskan sepihak. Jadi enggak butuh kita punya persetujuan. Kita setuju baru Tuhan menyertai. Enggak gitu kisahnya. Kasih karunia adalah keputusan sepihak Tuhan untuk menyertai kita punya hidup. Dengan kata lain Tuhan lagi bilang, duri dalam daging apa yang bisa membuat kamu menyerah dalam hidup? Secara faktanya adalah saya telah mengambil keputusan untuk melakukan penyertaan dalam kamu punya kehidupan pada saat justru duri dalam daging sedang ada di dalam kamu. Saudara masih ingat kisah? Bahwa sekali waktu Tuhan berkata kepada Musa, bawalah dulu, jalanlah lebih dulu. Pimpinlah umat ini, jalanlah lebih dulu. Nanti baru saya akan nyusul kamu. Saudara masih ingat Musa jawab apa? Yang kemudian diubah oleh Don Moen menjadi lagu, lirik lagu. If your present doesn't go with us. Kalau engkau sendiri tidak menyertai kami, jangan harap kami akan tinggalkan tempat ini. Itu Musa. Dengan kata lain waktu Musa keluarkan statement if your presence, kalau engkau sendiri tidak menyertai kami, yang Musa pahami adalah ini. Kalau Tuhan tidak menyertai, celakalah mereka di masa depan. Kalau Tuhan tidak menyertai, mereka akan gugur dalam pertempuran apa
raja berhadapan dengan bangsa-bangsa yang akan menyerang mereka dalam pertempuran. Pada momen itu Musa sadar betul tentang apa yang disebut dengan kasih karunia. Untuk bisa berhadapan dengan bangsa-bangsa yang berupaya gugurkan mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Musa declare dibutuhkan kasih karunia. Untuk bisa bertahan dalam perjalanan panjang ini, Musa declare dibutuhkan kasih karunia, atau lebih tepatnya dibutuhkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan. Makanya kenapa pada saat saudara dan saya harus berhadapan dengan duri dalam daging, mengertilah penyertaan Tuhan itu cukup bagi kita. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya dapat ditemukan sebagai orang yang bisa berhadapan dengan duri dalam daging, whatever takes. Amin. Lalu Tuhan bilang begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Pertanyaannya adalah begini, kelemahannya siapa ini? Tentu saja bukan Tuhan punya kelemahan. Karena tidak ada kelemahan di dalam diri Tuhan. Yang ada adalah kekuatan saja, keperkasaan saja, kebesaran saja. Kalau Tuhan kemudian berkata justru di dalam kelemahanlah, yang Tuhan maksudkan kepada Paulus hari itu dan juga kepada kita hari ini adalah bahwa memang faktanya kita punya kelemahan. Paulus punya kelemahan. Tapi Tuhan bilang, dalam kamu punya kelemahan, yang terjadi adalah kalau kasih karunia bekerja, maka yang terjadi adalah kuasa Tuhan akan sempurna bekerja pula dalam hidupnya kita. Sekarang mari kita lihat apa yang dimaksud dengan kata kelemahan. Saya ini berbicara mengenai fakta kita, Pak Ibu. Kata kelemahan bahasa Yunani menggunakan kata astheneia. Apakah kelemahan atau apakah astheneia yang berkaitan erat dengan hidupnya kita? Kelemahan itu pengertian yang paling pertama adalah begini Pak Ibu. Kelemahan dalam cara berpikir, kelemahan dalam mengelola isi berpikir. Tahu kan tadi waktu Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku. Masih ingat apakah tadi kasih karunia? Upaya Tuhan untuk melepaskan pengaruh di dalam cara kita berpikir. Kenapa sampai kasih karunia harus bekerja? Saya ulang. Kenapa dia harus melepaskan dia punya pengaruh ilahi dalam saudara dan saya punya cara berpikir? So, faktanya adalah yang Tuhan tahu kita punya kelemahan. Saudara dan saya memiliki apa yang disebut dengan kelemahan dalam cara berpikir. Kelemahan dalam mengelola isi berpikir. Waktu saudara dan saya lemah berpikir, lemah dalam persoalan mengelola isi berpikir, pada titik-titik itu saudara dan saya akan gampang sekali menyerah dengan fakta duri dalam daging. Pada titik-titik lemah berpikir dalam kita, kelemahan mengelola isi berpikir dalam kita, maka saudara dan saya akan menjadi orang yang gampang sekali menyerah pada saat duri dalam daging harus kita hadapi. Makanya mengapa sampai Tuhan berkata, kasih karunia saya cukup bagi kamu. Saya akan melakukan tindakan atau sebuah upaya untuk melepaskan pengaruh ilahi dalam kamu punya cara berpikir supaya pada akhirnya cara berpikir kita yang lemah. Kelemahan kita dalam mengelola isi berpikir. Ketika diterobosi oleh cara berpikir Tuhan yang solid, maka saudara dan saya akan memiliki kemampuan berpikir yang kuat, mengelola isi berpikir kita dengan kekuatan ilahi yang Tuhan lepaskan kepada kita, sehingga pada akhirnya saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang-orang yang tidak gampang menyerah hanya gara-gara fakta duri dalam daging. Halo? Saudara tahu kan? Medan pertempuran terbesar sepanjang zaman dalam hidupnya manusia. Tempatnya kan cuma di satu tempat saja kan? Pikiran manusia. Jelas kita paham. Kalau seseorang meyakini dia loser, orang yang kalah, maka dalam perjalanan kehidupannya dia akan identik sebagai seorang loser. Betul? Kalau seseorang berpikir dalam cara berpikirnya bahwa dia adalah orang gagal, maka perjalanan kehidupannya sampai ke depan akan selalu diwarnai dengan cerita kegagalan. Sebaliknya, ketika pengaruh ilahi
sangat mempengaruhi cara kita berpikir. Contoh, firman Allah berkata bahwa Dia adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Lalu Alkitab bilang Tuhan adalah matahari, Tuhan adalah perisai. Kalau sampai kebenaran itu kuasai kita punya cara berpikir, maka pada saat saudara dan saya menghadapi apa aja, kesukaran, duri dalam daging, you name it, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang sangat meyakini bahwa it doesn't matter. Bukan sebuah masalah yang besar. Kenapa? Tuhan menyertai saya. Bukan sebuah masalah yang besar. Tuhan adalah matahari dan perisai bagi orang-orang yang takut kepada Dia. Berarti apapun boleh datang kepada kita. Panah boleh dilepaskan kepada kita. Tetapi kita akan aman karena Tuhan perisai buat kita. Dimulai dari apa? Apa yang kita pikirkan. Pikiran yang kita kelola di dalam pemikiran kita. Makanya kenapa Tuhan bilang, Paul, kamu punya kelemahan dalam cara berpikir. Kamu punya kelemahan dalam mengelola isi berpikir. Makanya saya akan melepaskan pengaruh ilahi dalam kamu punya cara berpikir. Supaya seluruh kebenaran dari Tuhan punya cara berpikir. Kuasai saudara dan saya punya cara berpikir. The way kita lihat segala sesuatu akan berubah Pak Ibu. Cara kita lihat masalah akan berubah. Termasuk cara kita lihat fakta duri dalam daging pada hidupnya kita akan berubah. Kenapa coba? Karena Tuhan injeksi Dia punya cara berpikir kepada kita punya cara berpikir. Sehingga cara kita melihat segala sesuatu akan berubah. Seperti perspektif ilahi dalam memandang segala sesuatu. Amin. Makanya dengarkan ini baik. Renungkanlah firman Allah tiap hari. Itu adalah kesempatan Tuhan melepaskan pengaruh ilahinya. Dan saudara dan saya punya cara berpikir. Supaya kelemahan kita dalam pemikiran akan diganti dengan kekuatan. Kelemahan kita dalam mengelola isi berpikir akan diganti dengan kemampuan mengelola isi berpikir. Supaya pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang percaya yang tahan banting sekalipun duri dalam daging tetap akan ada pada hidupnya kita. Amin. Apakah kelemahan? Kata kelemahan atau asteneia. Pengertian yang kedua adalah ini Pak Ibu. Maafkan saya tapi ini Alkitab bilang. Rapuh di dalam. Makanya secara universal orang keluarkan statement. Manusia adalah makhluk fragile. Kita rapuh di dalam Pak Ibu. Makanya Tuhan harus lepaskan Dia punya kasih karunia. Kita rapuh di dalam. Makanya kenapa? Tuhan harus mempertontonkan Dia punya kuasa yang sempurna untuk bekerja di dalam kita. Pada saat kita berhadapan dengan duri dalam daging. Saudara tahu fakta rapuh di dalam kan? Orang menyebutnya dengan istilah senggol bacok. Apa coba? Gampang tersinggung. Gampang marah. Gampang menyerah. Gampang dikuasai oleh kekhawatiran. Gampang dikuasai oleh ketakutan. Gampang diintimidasi oleh apa aja. Kita tuh rapuh di dalam. Sangat fragile. Gampang remuk. Gampang hancur. Gampang menyerah. Gampang apa aja terjadi dalam hidupnya kita. Makanya kenapa Alkitab bilang Tuhan harus melepaskan Dia punya kasih karunia. Justru pada saat saudara dan saya berpegang kepada Tuhan punya kasih karunia. Ini yang Alkitab bilang. Kuasa Tuhan akan sempurna bekerja pada fakta rapuhnya kita. Amin. Apakah kelemahan atau asteneia? Pengertian yang ketiga dari kelemahan atau asteneia adalah ini Pak Ibu. Empty inside. Lonely inside. Sudah tahu kan? Tong kosong nyaring bunyi. Kalau saudara dan saya kosong di dalam. Pada saat kita berhadapan dengan duri dalam daging. Kita akan menjadi orang yang paling gampang berteriak. Dan teriakan kita paling nyaring. Kita akan menjadi orang yang paling gampang bersuara. Paling gampang berseru. Paling gampang mengasihani diri sendiri. Paling gampang menjadi berisik dalam hidup. Hanya gara-gara duri dalam daging. Tuhan paham betul salah satu bentuk dari kita punya kelemahan adalah empty inside. Kosong di dalam. Makanya mengapa? Dia harus lepaskan Dia punya pengaruh ilahi dalam hidupnya kita. Dia harus bekerja di dalam seluruh kemurahan hatinya. Untuk memperkuat saudara dan saya punya iman. Sampai pada titik iman kita terpelihara. Supaya pada akhirnya kita gak berisik kan Pak Ibu.
Waktu duri ada dalam daging, kenapa kita nggak berisik? Kita penuh dengan firman Allah. Kita penuh dengan kasih karunia. Kita penuh dengan pemahaman bahwa ada Tuhan yang menyertai sepihak dari dia punya keputusan secara pribadi dalam hidupnya kita. Siapapun mengalami kepenuhan pemahaman tentang fakta Tuhan dalam mereka punya kehidupan akan menjadi orang-orang yang siap dan bisa hadapi duri dalam daging. Tidak berisik karena tidak kosong. Bukan cuma emptiness, loneliness. Pernahkah saudara menemukan orang-orang kesepian memenangkan pertempuran hidup? Tidak ada. Tuhan tahu itu kelemahannya kita. Makanya dia bilang, saya harus lepaskan saya punya kasih karunia. Justru pada saat kamu lemah, maka kuasa saya akan bekerja dengan sempurna. Amin. Apakah kelemahan? Kelemahan itu, astenea itu pengertian yang lain adalah begini Pak, Ibu. Kurangnya kemampuan untuk pikul beban. Kurangnya kekuatan untuk berhadapan dengan pertempuran. Jadi Alkitab sudah bilang dari sejak awal bahwa kita memang kurang. Kita memang punya kelemahan. Kurang berkapasitas untuk kuat pikul beban. Untuk mahir berhadapan dengan pertempuran. Karena tahu fakta itu, makanya Tuhan bilang, saya lepaskan, saya punya kasih karunia. Saya akan membuat justru pada saat kamu lemah, kuasa saya, kata Tuhan, akan menjadi sempurna. Hal yang saudara harus garis bawahi tentang Tuhan punya kuasa. Kata kuasa di situ menggunakan kata dunamis dalam bahasa Yunani. Dunamis itu bukan kuasa biasa Pak, Ibu. Dunamis itu artinya adalah begini. Kekuatan dan kuasa ajaib. Kekuatan dan kuasa yang mampu untuk menciptakan bola mata baru dan memasang bola mata baru pada laki-laki yang tidak punya bola mata dan buta. Sehingga pada akhirnya dia dapat melihat. Kekuatan ajaib dan kuasa ajaib yang bisa membuat perempuan pendarahan 12 tahun in a second bisa sembuh. Kekuatan ajaib model begini, kuasa ajaib model beginilah yang bisa membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Kekuatan ajaib inilah yang Alkitab bilang ini akan bekerja sempurna justru pada saat saudara dan saya punya kelemahan. Target cuma satu, supaya kalau toh duri dalam dagingnya tetap ada dalam saudara dan saya punya hidup, maka kita enggak meradang. Yang terjadi adalah saudara dan saya akan sanggup berhadapan dengan duri dalam daging. Enggak ada amin ya. Saudara diam sekali. Halo? Coba lihat. Bagaimana Tuhan berupaya dari dia punya pihak. Memberitahukan kepada kita bahwa duri dalam daging seharusnya sudah bukan masalah besar bagi kamu selama ada kasih karunia, selama ada kuasa sempurna Tuhan yang bekerja di dalam kita punya kelemahan. Amin. Apakah kuasa atau dunamis? Kuasa atau dunamis ini artinya kemampuan Tuhan untuk menciptakan keunggulan jiwa di dalam kita. Saudara tahu kenapa orang gampang menyerah dalam pertandingan hidup? Karena jiwa lemah. Waktu Tuhan berkata, kamu memang lemah. Kamu rapuh, kamu empty, kamu lonely, kamu tidak punya kemampuan untuk sangat kuat berhadapan dengan apa saja dalam kehidupan. Tuhan tahu fakta itu, makanya Tuhan bilang, nah kamu punya kelemahan, saya punya kuasa, bekerja sempurna. Artinya dia bilang, saya punya kuasa, akan bekerja begitu rupa, supaya pada akhirnya menghasilkan jiwa unggul di dalam kamu. Supaya kita kuat berhadapan dengan duri dalam daging. Kalau saudara mempelajari filsafat, saudara akan bertemu dengan salah satu tokoh filsafat dunia, Aristoteles namanya. Aristoteles itu dalam pengajarannya, dia pernah mengangkat isu ini. Bahwa manusia itu memiliki yang disebut dengan jiwa aktif dan juga jiwa pasif. Logika berpikir aktif, logika pasif. Itu Aristoteles ngajar.
Sekarang apakah yang dimaksud dengan jiwa aktif dan jiwa pasif? Ini yang dia bilang. Jiwa pasif manusia adalah perasaan dan kehendaknya. Tetapi jiwa aktif di dalam manusia adalah pikirannya. Karena ini berkaitan dengan jiwa aktif dan jiwa pasif. Berarti kan begini. Yang pasif akan selalu submit diri kepada yang aktif. Jadi ternyata kalau sampai Alkitab bilang, contoh Roma pasal 12 ayat 2, contoh yang lain Efesus pasal 4 ayat 23, yang Alkitab bilang ini, pikiran kamu harus mengalami pembaharuan. Kenapa sampai Alkitab since the very beginning mengajarkan kepada kita bahwa pikirannya kita yang harus berubah. Kalau pikiran kita dibaharui, kita mengalami perubahan. Kalau pikiran kita dibaharui, perasaan kita takluk. Kehendak di dalam kita takluk. Kalau pikiran kita sangat dikuasai oleh kebenaran firman Allah, maka perasaan kita akan takluk kepada kebenaran firman Allah. Kehendak kita akan takluk kepada kebenaran firman Allah. Sehingga pada waktu saudara dan saya punya isi berpikir takluk aja kepada apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang yang tidak bermain perasaan dalam proses hidup, Pak, Ibu. Halo? Kita nggak memutuskan untuk mengerjakan kehendak-kehendak yang akan menggiring saudara dan saya kepada menyerah, kalah, pahit tentang hidup, dan lari aja dari kehidupan. Enggak gitu kan kisahnya. Makanya kenapa dari awal Tuhan bilang, saya punya kasih karunia saya akan lepaskan buat kamu. Saya akan melepaskan, saya punya pengaruh ilahi dalam kamu, punya cara berpikir. Supaya pada akhirnya kamu berubah aja. Pikiran kamu, jiwa aktif dalam kamu sangat dikuasai oleh kebenaran. Amin. Supaya pada akhirnya saudara dan saya akan bisa melihat bahwa ternyata Tuhan punya kuasa akan bekerja dengan sangat sempurna dalam hidupnya kita. Saudara, pada saat Tuhan selesai mengeluarkan dia punya statement kepada Paulus. Saudara lihat yang terjadi pada Paulus adalah, saya menyebutnya dengan istilah paradigm shifting. Paulus mengalami pergeseran cara berpikir. Paradigmanya bergeser. The way dia lihat duri dalam daging berubah. Saya kasih contoh. Coba saudara lihat dengan saya ayat 7 dan ayat 8. Supaya saudara paham bahwa firman Allah memang berkekuatan pengaruhi orang punya cara berpikir. Sehingga orang mengalami yang disebut dengan paradigm shifting. Coba lihat ayat 7, ayat 8. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah berapa kali? 3 kali. Berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Sudah? Sampai di ayat 8, dia masih jadi orang yang berseru kepada Tuhan. Saya terganggu, saya gelisah, saya gak nyaman dengan duri dalam daging. Please, bikin mundur aja. Tapi coba saudara lihat di ayat 9. Intervensi Tuhan dengan Tuhan punya kalimat. Cukup untuk membuat seorang Paulus mengalami perubahan pada cara berpikir yang menggiring dia kepada perubahan sikap. Makanya kalimat Paulus berikutnya adalah, dia bilang begini kan, sebab itu, bagaimana? Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun, bagaimana? Menaungi aku. Semula kan dia mengeluh nih, karena fakta duri dalam daging. Karena memang dia adalah lemah, pribadi lemah, sama seperti saudara dan saya. Tapi sejak Tuhan berbicara kepada dia, menjelaskan kepada dia tentang kekuatan kasih karunia dan penyediaan kuasa sempurna, ini yang Paulus bilang, saya bermegah dalam saya punya kelemahan. Dalam bahasa Indonesia yang lebih mudah dimengerti, kira-kira Paulus bilang begini, saya sadar saya lemah dan saya bangga dengan itu. Ulang. Bermegah dalam kelemahan. Saya sadar saya lemah
Dan saya bangga dengan fakta itu. Sudah tahu kan? Orang kalau nggak sadar diri lemah, orang akan bergantung terhadap kekuatan pribadi. Kalau orang tidak sadar diri lemah, dan orang tidak bangga bahwa mereka memang adalah orang lemah, maka orang akan selalu bergantung kepada kecerdasan pribadi, pencapaian pribadi, pengalaman pribadi, semua bentuk kepemilikan secara pribadi yang sudah ada saya punya dalam kehidupan. Kita akan lebih bergantung kepada hal-hal tersebut. Sebaliknya, Paulus hari itu di ayat 9 dia bilang, saya sadar saya lemah. Dan saya bangga bahwa ternyata memang saya lemah. Pada titik itu baru Paulus bilang, supaya pada akhirnya kuasa Tuhan turun menaungi aku. Turun menaungi, bahasa Indonesia 2 kata, bahasa Yunani 1 kata saja, episkenose. Turun menaungi atau episkenose itu artinya begini Pak, Ibu. Kuasa Tuhan tinggal satu kemah dengan saya. Sudah paham apa maknanya? Kuasa Tuhan gak tinggal di rumah sebelah. Sehingga waktu kita bergumul di ruangan ini, Tuhan dan kuasanya bahkan tidak bekerja. Karena kuasa Tuhan dan God Himself tinggal satu kemah dengan kita. Tinggal satu ruangan dengan kita. Dan Tuhan paham kita lemah. Pada titik yang sama, kuasa itu akan bekerja. Jadi Paulus sadar betul bahwa indeed saya lemah. Tapi yang saya pahami adalah bahwa Dia dan kuasanya tinggal satu kemah dengan saya. Tinggal satu ruangan dengan saya. Tinggal satu kamar dengan saya. Paham betul apa yang saya alami. Dan pada titik yang sama, Dia punya kuasa akan bekerja. Amin. Kuasa Tuhan turun menaungi aku. Episkenose artinya adalah ini. Saya sadar saya lemah. Saya bangga saya lemah. So, pada titik yang sama, kuasa Tuhan akan ambil alih. Itu turun menaungi. Episkenose. Ambil alih. Ambil alih apa? Kelemahan dalam kita. Ambil alih apa? Kebiasaan kita yang gampang menyerah. Ambil alih apa coba? Mental kalah di dalam kita. Kenapa? Kuasa Tuhan akan turun menaungi atau kuasa Tuhan akan mengambil alih supaya pada akhirnya saudara dan saya akan tetap ditemukan bisa berdiri dengan kepala tegak justru pada saat duri dalam daging tetap ada dalam hidupnya kita. Apakah turun menaungi Pak, Ibu? Bukan sekedar kuasa Tuhan tinggal satu kemah dengan kita. Turun menaungi bukan sekedar mengambil alih. Turun menaungi itu artinya adalah ini. Kuasa Tuhan akan turun lalu memberikan perlindungan kepada saya. Target tidak gugur iman pada saat duri dalam daging bekerja. Saya bisa lihat perubahan di dalam Paulus. Shifting paradigm terjadi dalam Paulus. Karena akhirnya dia menemukan ada kasih karunia dan kuasa sempurna yang dilepaskan untuk dia punya hidup saat duri dalam daging sedang bekerja. Turun menaungi, episkenose, pengertian yang paling terakhir adalah ini, memperbaiki hal-hal yang harus diperbaiki di dalam saya. Sekarang coba pertimbangkan, kelemahan apa dalam hidupnya kita yang membuat kita gampang menyerah. Alkitab bilang, kalau kamu sadar kamu lemah, lalu kamu berbalik kepada Tuhan dan kasih karunia-Nya dan kuasa sempurnanya. Ini yang Alkitab bilang, kasih karunia Tuhan dan kuasa sempurna Tuhan akan memperbaiki apa aja di dalam kita. Supaya pada akhirnya saudara dan saya mampu berhadapan dengan duri dalam daging. Amin. Saudara harus paham, bagi seorang Paulus untuk keluarkan kalimat, saya sadar saya lemah dan saya bangga saya memang lemah. Saya butuh kuasa sempurna Tuhan untuk turun menaungi. Itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau tadi hati-hati saudara baca ayat 7. Saudara akan menemukan fakta begini. Paulus punya potensi untuk menjadi orang tinggi hati. Yang tidak butuh yang lain. Saat di zaman Paulus hidup, ada statement yang diucapkan oleh orang-orang sejaman Paulus kepada Paulus. Statement itu bunyinya begini, the most outstanding young man.
anak muda paling berbakat, anak muda paling cemerlang, anak muda paling menonjol pada dia punya zaman. Wajar kalau Paulus bisa meninggikan dirinya sendiri. Tapi puji Tuhan ada duri dalam daging yang menggiring dia kepada kesadaran bahwa saya sadar saya lemah. Paulus bukan sekedar dikenal sebagai the most outstanding young man. Saudara tentunya paham, Paulus juga anggota ke-6.000 dari Sanhedrin. Kelompok tua-tua Sanhedrin yang ada pada kelompok Sanhedrin adalah kelompok orang-orang bijaksana, orang-orang pintar, orang-orang berpengalaman, orang-orang yang sangat balance dalam cara berpikir. Yang biasanya mereka suka berkumpul dan rapat bersama untuk ambil keputusan yang nantinya keputusan mereka akan mempengaruhi nasib bangsa. Nah, Paulus masih dalam usia muda, anggota ke-6.000. Jadi ini orang hebat. Tapi akhirnya dia mengalami shifting. Dia sadar Tuhan siapa. Dia sadar Tuhan punya kemampuan. Dia sadar dia siapa. Dan dia takluk diri kepada Tuhan punya perlindungan. Tuhan punya kemahakuasaan. Tuhan punya kekuatan kasih karunia. Justru pada saat duri dalam daging ada. Amin. Think about this. Siapa duri dalam dagingnya? Apa duri dalam dagingnya? Ganggu kita sampai bikin kita putus asa dan ingin lari enggak? Sekarang berbaliklah kepada fakta. Sadar diri kamu lemah. Saudara dan saya perlu kembali kepada kebenaran. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Ada kuasa sempurna Tuhan yang akan turun menaungi kita. Sehingga kita harusnya bisa ada pada posisi menghadapi duri dalam daging. Terakhir ayat 10. Statement Paulus. Karena itu. Karena apa? Karena dia pada akhirnya sadar diri lemah. Karena itu. Karena apa? Dia pun sadar bahwa ada kasih karunia yang cukup buat dia. Karena itu. Karena apa? Dia sadar bahwa ada kuasa sempurna yang berkekuatan untuk turun menaungi dia. Karena itu dia bilang, aku senang dan rela di dalam kelemahan. Lalu dia bilang, di dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan. Karena Kristus. Di kisah kalimat-kalimat yang terakhir dia lagi bilang, kalau toh memang saya berupaya hidup dalam Kristus. Dan saya harus berhadapan dengan siksaan, kesukaran, aniaya, kesesakan. For me, it doesn't matter. Sudah bukan masalah lagi. Karena dia bilang, saya senang dan saya rela berada di titik itu. Pernahkah saudara ada pada perenungan ini? Kenapa semakin saya serius ikut Tuhan, masalah menjadi semakin banyak. Semakin saya serius bersungguh hati mengikut Tuhan, prosesnya menjadi semakin berat. Semakin saya berupaya bertahan pada jalur kebenaran, duri dalam daging menjadi masalah semakin rumit. Nah ini yang Paulus bilang, gak apa-apa hadapi saja. Saya senang kok dan rela ada pada titik itu. Sebab kemudian kalimat paradoks yang Paulus ucapkan di ayat terakhir, di ayat 10 bagian terakhir. Paulus bilang ini, sebab jika aku lemah, lihat maka aku kuat. Lemahnya akan tetap ada. Tapi kita sudah tahu, solusi kita adalah kasih karunia Tuhan. Lemahnya kita tahu. Tapi kita udah tahu solusi kita adalah kuasa sempurna turun menaungi kita. Dan Paulus bilang, saya senang kok, saya sadar kok, saya lemah. Tapi pada titik lemah yang terjadi adalah shifting, saya kuat. Kalau orang tidak sadar lemah, orang akan sok kuat. Tapi karena dia sadar dia lemah, faktanya dia declare, saya kuat. Kata kuat di situ menggunakan kata Yunani dinatos. Dinatos itu arti yang pertama adalah ini Pak, Ibu. Cakap menghadapi apa saja. Shifting paradigm? Iya. Ayat 8 masih berseru minta duri dalam daging keluar. Dicabut aja, dibikin mundur aja. Tapi di ayat 10 ini yang dia bilang. Enggak, ayat 9 dia sadar, ayat 10 ini yang dia bilang. Saya memang lemah, tapi saya punya kecakapan untuk hadapi apa saja. Sudah tahu arti kata cakap kan? Mahir, ahli, terbiasa handling segala hal, termasuk duri dalam daging. Makanya dia bilang, secara manusia saya lemah, tapi percayalah,
karena kasih karunia bekerja, karena kuasa sempurna bekerja, saya akan menjadi semakin mahir handling duri dalam daging. Kuat dinatos, mahir saja, cakap saja, tidak. Kuat atau dinatos artinya memang kuat aja. Tipikal orang yang fight, bukan tipikal orang yang gampang mundur dan menyerah. Kata kuat, arti yang lain adalah begini. Saya memiliki keunggulan jiwa. Pikirannya akan sangat kuat. Sehingga dia tahu bagaimana berhadapan dengan duri dalam daging. Aku lemah, maka aku kuat. Kata kuat atau dinatos yang paling menarik menurut saya adalah begini. Aku berkuasa. Duri dalam daging tetap ada, tapi saya berkuasa atas duri dalam daging. Duri dalam daging bisa apa untuk hidupnya kita? Sebuah posisi kebalik. Orang melihat duri dalam daging sebagai kendala utama. Duri dalam daging kuasai kita. Tapi pasca kita memahami kekuatan kasih karunia dan kuasa sempurna yang bekerja dalam hidupnya kita, posisi kebalikan. Duri dalam daging sudah bukan lagi masalah utama buat kita. So kita dibawa oleh Tuhan kepada sebuah kuasa ini, sebuah titik ini. Kita berkuasa atas duri dalam daging. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya tidak akan ditemukan sebagai orang yang cengeng lagi pada waktu duri dalam daging ada. Kita nangis boleh, tetapi kita akan menghadapi duri dalam daging pada posisi berkuasa. Bisa, cakap, mahir, punya kekuatan, handling segala sesuatu, jiwanya kita unggul. Sehingga duri dalam daging boleh ada, tapi kita tidak akan menyerah. Amin. Terakhir Pak Ibu, duri dalam daging, aku lemah, maka aku kuat. Kata kuat itu artinya adalah ini, aku unggul. Dengarkan ini baik. Duri dalam daging pada akhirnya buat Paulus bukan inti. Yang inti bagi Paulus hari ini adalah, waktu itu adalah, harus kepada kita hari ini adalah, kasih karunia Tuhan cukup buat saya. Kuasa sempurna Tuhan turun menaungi saya. Maka duri dalam daging sekalipun saya bisa menghadapinya, saya berkuasa, saya unggul. Amin. Sudah, saya selesai. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami datang kepada Tuhan. Tuhan tahu dan kami juga tahu bahwa ada banyak sekali kelemahan di dalam kami. Kelemahan-kelemahan yang membuat kami melihat duri dalam daging sebagai isu inti. Tapi hari ini kami telah melihat bahwa isu inti dalam hidup kami adalah Tuhan punya kasih karunia cukup buat kami. Isu inti dalam hidupnya kami adalah kuasa sempurna Tuhan turun menaungi kami. Isu inti dalam hidupnya kami adalah ada kekuatan dari Tuhan yang akan membawa kami kepada sebuah kehidupan berkuasa. Sehingga pada akhirnya terhadap duri dalam daging pun kami bisa mengatasinya. Jadi hari ini kami datang kepada Tuhan dan kami mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia yang Kau sediakan bagi kami. Kuasa sempurna yang turun menaungi kami. Sewaktu kami lemah, maka pada titik yang sama kami semua akan kuat. Tidak ada duri dalam daging yang akan membawa kami kepada gugur iman. Sebaliknya, justru karena ada duri dalam daging, jiwa kami terlatih unggul. Kami akan berubah menjadi orang-orang yang tahu bagaimana berkuasa. Kami akan digiring kepada semakin cakap berhadapan dengan kelemahan, semakin cakap berhadapan dengan duri dalam daging. Sehingga duri dalam daging posisi ada di bawah dan kami tetap ada pada posisi di atas. Berapa banyak saudara mau angkat tangan di hadapan Tuhan sambil berkata, kalau toh duri dalam dagingnya enggak dibikin mundur pula dalam hidup saya, I'm gonna be fine. Saya akan baik-baik saja Tuhan. So kasih karuniamu cukup buat saya. Kuasamu yang sempurna akan turun menaungi saya. Jiwa saya akan unggul. Saya akan berkuasa atas duri dalam daging. Saudara orangnya saudara boleh angkat tangan. Waktu kami angkat tangan kami,
sorga kiranya menopang kami dengan kekuatan yang ilahi, supaya pada akhirnya kami bisa menjalani hidup dengan kepala yang tegak. Pada waktu duri dalam daging masih tetap berbicara atas kehidupan kami. Sorga kiranya menopang kami dengan kekuatan yang ilahi, supaya kami teruji sebagai pemenang sejati. Orang-orang dengan keunggulan jiwa, fighter dalam hidup, yang nantinya terbiasa menerima kemenangan, mahkota, pujian, dan kehormatan dari Tuhan. Bawa kami kepada pertempuran dan bantu kami, supaya setiap kali kami akan ditemukan sebagai orang yang terbiasa menang atas pertempuran. Buat supaya kemuliaan Tuhan terbit atas kami, dan semua orang mengakui hebatnya Tuhan dalam kami. Meteraikan firman Allah dalam perenungan kami. Bantu kami menjadi pelakunya, bukan pendengar saja. Waktu kami taat kepada Tuhan, berkati kami dengan cara yang ajaib. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk.